hari ini ada 46 spesimen yang diperiksa yang berasal dari Kota Kupang, dari Kabupaten ND, dari TTS, dan dari Rokendal. Puji Tuhan, karena sampai dengan hari ini dari kita semuanya negatif. Saat ini yang masih dirawat ada 45 orang. Dari total pasien positif COVID-19 itu 118, yang sembuh 62 orang, dan yang meninggal 1 orang. Dari hasil yang ada, sudah ada beberapa yang dari hasil pemeriksaan swab diketahui hasilnya negatif 1 kali. Itu berarti tinggal 1 kali lagi periksa, kalau negatif berarti akan sembuh juga. Nah, kita berharap keadaan ini bisa tetap dipertahankan. Namun demikian, memang kita melihat khususnya di Kota Kupang, ya memang masih banyak yang protokol kesehatan yang belum sepenuhnya dijalankan. Antara lain masih ada para saudara yang belum menggunakan masker. Kemudian saat ini memang di beberapa tempat keramaian sudah mulai dibuka, ya malam hari, contohnya di sekitar bundaran PU. Ya, kita harapkan tetap teman-teman itu harus dengan kesadaran sendiri untuk menjaga jarak, jaga jarak, agar tidak nanti terpapar misalnya kalau ada orang yang carrier. Kemudian yang berikut, di beberapa tempat wisata, ya, itu juga akan segera dibuka, dan kami mengikuti video conference yang dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur dan Bapak Menko Kemaritiman tadi, yang untuk kita persiapkan baik-baik untuk daerah-daerah destinasi pariwisata, antara lain di Labuan Bajo, Komodo, dan di Kelimutu, dan di beberapa tempat lainnya di Nusa Tenggara Timur. Kita memang harus persiapkan dengan sungguh-sungguh, dan koordinasi kita akan lakukan dengan teman-teman di kabupaten. Besok pagi akan kita kirimkan lagi rapid test untuk beberapa wilayah yang masuk dalam zona merah. Ya. Contoh, kemarin kita sudah drop 1000 rapid test untuk Kota Kupang, dan besok kita akan kirim untuk Kabupaten ND, kemudian untuk wilayah Sumba dan melalui Waingapu, ya, khususnya di Waingapu, kemudian juga untuk Labuan Bajo dan wilayah Manggarai Raya. Nah, sebagaimana komitmen kita untuk daerah-daerah yang transmisi lokalnya tinggi, kita harus melakukan tes massal. Tes massal dimaksud bukan berarti seluruh masyarakat dites di kabupaten itu, tidak. Di wilayah-wilayah yang menurut catatan teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten, wilayah-wilayah tersebut yang berpotensi akan menjadi transmisi lokal, atau wilayah-wilayah yang merah di wilayah itu, maka di tempat itu menjadi sasaran untuk rapid test massal. Nah, apabila nanti ke depan kita melihat kurva atau pemeriksaan yang tinggi, itu berarti akibat dari kita melakukan tes massal tersebut.
Nah, ini yang teman-teman dari awal saya ingin sampaikan agar supaya tidak terjadi kepanikan manakala nanti ada peningkatan pemeriksaan swab ke depan. Hari ini secara rinci saya sampaikan bahwa kondisinya Kota Kupang 33 positif, yang sembuh sudah 25, dan saat ini yang masih dirawat 7, yang meninggal 1. Kemudian TTS itu 4 dan sudah sembuh 3, dan yang 1 ini sudah hasil pemeriksaan hasil swab itu sudah 1 kali negatif. Kalau 1 kali lagi hasilnya negatif berarti di TTS mestinya akan sembuh semua. Kita menunggu untuk pemeriksaan berikutnya. Kemudian Rotterdam sudah tidak ada lagi yang positif. ND yang sembuh sudah 8 dari 12, tinggal 4, dan mudah-mudahan yang 4 ini akan nyusul sembuhnya. Kemudian Sika 27 yang sembuh 10, dan saat ini 17 yang masih dirawat. Floating masih 1, mudah-mudahan secepatnya yang 1 ini bisa sembuh. Demikian juga Manggarai. Kemudian Nakekeo yang saat ini masih 3. Manggarai Barat dari 16 sudah sembuh 7 dan masih dirawat 9. Sedangkan Sumba Timur tinggal 2 yang masih dirawat, 6 sudah sembuh. Nah, khusus untuk beberapa wilayah yang hingga saat ini masih tinggi, kita akan koordinasikan dengan direktur rumah sakitnya tentang penata laksanaan pasien COVID-19 di sana. Dan kita harapkan adanya percepatan untuk atau diketahui data-data tentang kesembuhan di sana. Selanjutnya, untuk beberapa rumah sakit yang akan kita tempatkan alat tes cepat molekuler. Hari ini teknisi dari Jakarta sudah menginstal alat tes cepat molekuler di rumah sakit Gabriel Manek di Belu, dan malam nanti mereka tiba di Kupang dan saya akan tugaskan ke ND untuk menginstal tes cepat molekuler di ND agar supaya mereka bisa lakukan percepatan pemeriksaan. Sedangkan untuk rumah sakit yang nanti akan melakukan pemeriksaan swab setempat, sudah 2 hari mereka mengikuti on the job training yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Puslitbangkes, dan saya sudah dilaporkan oleh Direktur Rumah Sakit Komodo, Direktur Rumah Sakit Umpura Ramena tentang keikutsertaan dalam pelatihan itu. Nah, tinggal koordinasi untuk pencatatan dan pelaporan, karena kita ketahui saat ini kita tidak ada masalah atau kendala dalam pencatatan dan pelaporan, baik yang dikoordinasikan oleh provinsi, termasuk koordinasi pelaporan kita dengan gugus tugas nasional. Namun demikian, kita juga harapkan manakala nanti sudah dilakukan pemeriksaan di kabupaten, sebagaimana yang sudah disebutkan, maka pelaporan ini harus integrasi dengan pelaporan provinsi, agar supaya tidak terjadi bias dalam pelaporan tersebut. Nah, sehingga kita akan koordinasikan lagi dengan pihak kementerian, 1 kali nanti video conference, dan teman-teman diberikan akses atau password atau lain-lainnya untuk nanti begitu mereka lakukan pelaporan kita bisa terima. Demikian juga gugus tugas pusat, dalam hal ini juga krisis center di Kementerian Kesehatan, bisa terlaporkan. Dan dari video conference dengan Bapak Menteri Koordinator Kemaritiman tadi, Bapak Gubernur sudah sampaikan tentang berapa jumlah angka sembuh
sudah lebih tinggi dari yang dirawat, ya posisi kita 62 yang sembuh dan 45 yang masih dirawat. Sehingga kita harapkan ke depan nanti angka-angka kesembuhan makin tinggi dan mudah-mudahan dalam pelaksanaan new normal ini kita data-data pasien COVID-19 bisa terkendali. Koordinasi akan kita lakukan terus-menerus dengan kabupaten. Demikian juga untuk dukungan kita untuk kabupaten yang melaksanakan pemeriksaan swab setempat, terutama untuk ke depan untuk pengadaan cartridge maupun permintaan kita ke gugus tugas nasional. Semoga gugus tugas nasional bisa mengakomodir permintaan kita. Hari ini hari terakhir Marsikal pertama Purnawirawan Arif bertugas di NTT dan besok beliau akan kembali ke Jakarta dan kita akan menitipkan ke beliau tentang proposal-proposal yang kita siapkan untuk permintaan kita ke pusat, baik dari peralatan maupun dukungan reagensia untuk pemeriksaan COVID-19 di NTT. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini secara rinci agar supaya teman-teman bisa menyampaikan kepada halayak. Terima kasih, selamat siang, salam.